Mulia, Anda tidak bisa meninggalkan istana saat ini. Randall dan Erika sedang tidak ada. Jangan terpancing oleh para serigala itu. Sergah jam dinding. Jess menggeram dengan sepasang taring yang mencuat. Urat-urat hitam di sekujur tubuhnya terlihat lebih pekat dan menonjol saat dia marah. Dia berdiri di depan pintu kamarnya sambil memegang kuat pedang di tangan. Gadis itu ada di sini, ujar Kap Lampu. Kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Iya, sekarang siang hari, apapun bisa saja terjadi, bukan? Ujuk teko air. Otot tubuh Jess mulai mengendur, seluruh perabotan yang ada di sana sedikit lega. Jess menggerakkan kepala miringnya sambil berpikir. Kita aman di dalam sini, Yang Mulia, ujar jam dinding tua itu sekali lagi. Mereka tak akan bisa menerobos istana selama pohon berduri milik penyihir itu terus berdiri di sana. Dan aku juga tak akan pernah bisa keluar dari sini tanpa membayar mahal selama pohon terkutuk itu masih ada. Jess membalasnya dengan muram. Dia lemparkan pedang panjang itu ke atas ranjang dan berjalan dengan gelisah menuju jendela. Sekali lagi Jess pandangi hutan Darkwood di kejauhan. Mungkin Erika dan Randall tahu hal ini akan terjadi. Gumam Jess, mereka sengaja pergi lebih dulu. Mereka selalu tahu apa yang harus dilakukan, Yang Mulia, hibur Taiko. Tatapan Jess kini beralih ke kebun bunga, sepasang mata merahnya memicing dengan pupil mengecil. Di mana gadis bodoh itu? Gadis siapa, Yang Mulia? Kecut Taiko. Gadis yang membawamu ke sini, teriak Jess. Seharusnya dia ada di dapur, bukan? Taiko kebingungan. Jess tak mendengarkan ucapan sang Teko, matanya terus jelalatan memperhatikan sekitar kebun dan halaman belakang. Tatapan Jess terus menyusuri jalan setapak di sepanjang kebun bunga. Dia melihat sepatu Rin tergeletak di tengah jalan setapak menuju hutan. Keparat, dia menemukan jalan rahasia itu. Jess berlari menyambar mantel dan meraih senapan berduru dari rak. Langkahnya sangat cepat saat menuruni anak tangga menara timur. Seluruh perabotan yang ada di dalam istana mulai panik. Mereka berteriak dan menjerit-jerit berusaha menahan kepergian Jess. Sebagian perawat yang lain saling memberikan perintah untuk membantu Jess menemukan posisi Rain. Mereka berharap Rain masih ada di sekitar kastil. Saat bermain-main di kebun bunga yang wangi dan indah itu, Rin mendengar suara lolongan di kejauhan. Seketika Rin terduduk dan urung bersalto untuk kesekian kalinya. Dia mendengarkan kepiluan dari lolongan para binatang itu. Itu bukan lolongan. Aku mendengar suara yang berbeda, gumam Rin. Dia berdiri dan mencari jalan untuk mendekati sumber suara, tapi sisi terluar kebun bunga itu dibatasi oleh mawar berduri setinggi 2 meter. Tanaman berduri itu tumbuh saling membelit membentuk pagar. Rin kembali memejamkan matanya. Aku mendengar suara. Aku yakin itu suara seseorang. Dia dalam kesulitan. Tapi siapa dia? Erika, pikir Rain. Rain memejamkan mata lagi untuk menajamkan pendengarannya. Itu suara gadis yang gagal tes pagi ini. Kecut Rain. Hanya kemungkinan itu yang bisa Rain pikirkan saat ini. Tolong! Teriak seorang perempuan samar-samar di kejauhan. Tanpa pikir panjang, Rin berlari begitu saja. Dia mencari jalan keluar menuju ke sumber suara. Rin pikir gadis itu tak jauh dari gerbang depan kastil. Rin hanya perlu mencari jalan menuju ke sana.
Saat Rin panik, tiba-tiba dia melihat ceruk di antara semak mawar berduri itu. Ceruk itu serupa terowongan. Rin merasa ada udara dingin yang masuk dari sana. Aku harap ini sebuah jalan. Dia tak peduli apapun yang terjadi ketika Rin melihat ada lubang sebesar tubuh orang dewasa di bagian bawah belitan batang mawar itu. Rin merasa perlu mencobanya. Dia merangkak tanpa alas kaki menerobos lubang itu. Setelah merangkak beberapa meter, Rin keluar dari sebuah jalan tanah berbatu. Rin berdiri dengan lutut lecet dan telapak merah tergores duri mawar. Di mana aku? Pikirnya. Rin berdiri di depan hutan pinus yang lebat. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Di kejauhan Rin melihat puncak menara kastil diselubungi kabut tebal. Aku di luar istana. Astaga, apakah itu jalan rahasia yang baru saja aku lewati? Rin sangat kegirangan. Jeritan perempuan kembali terdengar. Di mana dia? Rin menoleh dan berputar mencari suara itu. Hei, di mana kau? Teriak Rin. Suara perempuan itu menggema di antara jajaran batang pinus yang menjulang tinggi. Hutan terasa lembab dan pekat. Tolong aku! Suara itu semakin jelas terdengar. Rin bisa merasakan suara itu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Apa dia terluka? Aku harus menolongnya. Dia pasti sangat ketakutan, bukan? Aku yakin tak ada kendaraan yang akan membawanya kembali ke stasiun dari sini. Rin melangkah dan memijakan kaki ke humus dedaunan pinus. Kakinya terasa dingin dan lembab. Aku lupa sepatuku. Rin menggigit bibir bawahnya. Tidak mungkin aku kembali hanya untuk mengambil sepatu. Rin menatap lurus ke depan. Aku pasti bisa menahannya. Rin memutuskan masuk ke hutan pinus tanpa memakai alas kaki. Dia berlari mendekati sumber suara. Halo, ada orang di sana, teriak Rin. Kau di mana? Apa kau terluka? Rin terus berteriak saat dia sudah berlari cukup jauh ke dalam hutan. Anehnya suara permintaan tolong itu tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar suara Rin sendiri yang menggema. Halo? Sekali lagi Rin bersuara, tapi suaranya lebih lemah dan terdengar ragu-ragu. Apa ada orang di sana? Kabut semakin tebal. Rin menggigil seketika. Ada angin dingin yang berembus menyapu tubuhnya dengan cepat. Rin melipat kedua lengan ke dada. Rin membalikkan badan ke arah kastil yang tadi dia tinggalkan. Tidak ada pilihan selain kembali. Suatu kebodohan yang terlambat Rin sadari. Dia tak mengenal tempat ini, tapi lari begitu saja ketika mendengar suara jeritan meminta pertolongan. Apakah aku salah mengira itu suara manusia? Rin mulai berpikir macam-macam. Apa ada binatang buas di sini? Secara refleks Rin merogoh kantung roknya. Sialan, ponselku masih ada di ruang ganti. Rin maju lagi dan akan kembali ke kastil, namun sebelum sempat melangkah, dia melihat mereka 5 sosok besar muncul di antara batang pinus. Serigala. Tentu saja, seringai Rin. Westlake terkenal dengan serigala pembunuhnya. Rin tertawa putus asa sambil menyugar rambutnya yang lembab. Serigala-serigala itu berputar mengelilingnya, mengepung dan memotong jalur pelarian. Geraman rendah menderu dari dada mereka. Menurut brosur yang sempat Rin baca di stasiun belum lama ini, sambil menunggu kereta, serigala dianggap keramat di Westlake. Mungkin mereka merasakan kehadiranku, pikir Rin.
seorang perempuan yang tersesat, atau mungkin mereka membawi makanan sedap. Ren resah dengan kesatirannya sendiri. Kelima serigala itu terus menatap Ren dengan suara geraman yang semakin kencang. "Pergi sana, hus!" pinta Ren sambil berdiri kaku. "Aku tak ingin menyakiti kalian. Apakah hutan ini rumah kalian? Aku hanya kebetulan lewat. Pergilah." "Aku tak ingin mati," pikir Ren. Ren mundur dan punggungnya menabrak sebatang pohon pinus. Ujung kakinya merasakan sesuatu. Ren melirik dan siap membungkuk. Pada saat itu, 2 ekor serigala melompat dan menyerangnya. Ren membungkuk dan berguling dengan cepat ke permukaan tanah. Pada saat bersamaan dia meraih sebatang ranting yang cukup kuat dan menyabetkan pada 2 serigala itu. Ujung kayu menyapu moncong salah satu serigala, tapi serigala kedua berhasil menggigit tangan Ren. Gadis itu berguling ke tanah, berusaha melepaskan gigitan serigala. Dengan kekuatannya, Ren menendang perut serigala itu hingga gigitannya lepas. Kedua serigala mundur ketakutan. Ren berjongkok dalam posisi siaga. Tangannya mengucurkan darah segar. Nafas Ren terengah dengan keringat yang membulir. Cuaca cukup dingin, tapi dia berkeringat deras. Dadanya berdentum-dentum. Ren jelas sangat ketakutan. Naluri bertahan hidupnya kini yang mendominasi. Serigala yang lain waspada dan mengerumuni Ren, seolah-olah mereka juga bisa merasakan keinginan kuat Ren untuk bertahan. Tak ada di antara mereka yang berniat untuk menyerang. Ren pun siaga dengan kayunya yang sudah patah. "Kenapa air mata aku tiba-tiba menetes? Brengsek, kenapa aku menangis di saat seperti ini? Apakah ini tanda-tanda kematian? Aku tak ingin mati mengenaskan di tempat seperti ini. Aku bahkan belum pernah jatuh cinta dan menemukan pasangan hidupku. Sialan." Ren tak bisa bergerak, dia sangat ketakutan. Meski dia menguasai taekwondo dari sang ayah, tapi melawan 5 serigala sekaligus tak pernah ayahnya ajarkan selama latihan. Ini gila. Lawanku adalah para binatang buas yang tak takut pada kematian. Tapi Ren tertegun. Gerak-gerik serigala itu sangat janggal. Mereka seperti bisa berpikir. Saat Ren sibuk dengan pikirannya sendiri, kelima serigala itu tiba-tiba menyerbu secara bersamaan dari segala penjuru. Ren berguling dan menendang mereka sekuat tenaga. Goyakan dan cakaran diterima Ren di sejumlah bagian tubuh. "Aku akan mati. Aku akan mati," pikir Ren berulang-ulang sambil merasakan cakar-cakar menembus kulit dan dagingnya. Seekor serigala menerkam kaki Ren dan seekor lagi menimpa Ren dengan tubuh berbulunya yang berat. Ren terjungkal dan tak lagi bisa melawan. Ren hanya bergelung putus asa sambil melindungi wajahnya. Kelebatan bayangan sosok sang ayah yang tengah berbaring sakit memenuhi pikirannya. "Maafkan aku, Ayah." Rahang serigala mencaplok lengan bawah Ren, merambatkan seri ke sekujur tubuhnya. Para serigala itu berbau abak, tak tahan lagi Ren pun menjerit. "Ah!" Ren mendengar geraman lantang dan tahu dia akan mati pada gigitan berikutnya. "Siapa yang tahu jika aku mati di sini? Ben, Ayah, aku bahkan baru sadar tak memiliki banyak teman selama ini." Ada sesuatu yang berkelebat kabur dan menabrak tubuh para serigala. Sesuatu itu membebaskan Ren dari impitan dan serangan para serigala. Ren berguling dengan tubuh penuh koyak. Dia pegangi lengan dan kakinya yang berdarah-darah sambil megap-megap mencari udara. Ren bisa bernapas lega. Ren menekan kuat luka di tangan dan kaki untuk menghentikan pendarahan.
Badan Ren mulai terguncang. Dia merasakan sesuatu menjalar di dalam tubuhnya akibat gigitan para serigala itu. Ren merasakan getaran dahsyat melawan tubuhnya. Sekelebat dia melihat maut membayang di benaknya. Plak! Ren menampar pipinya sendiri. Darah merah memenuhi wajahnya yang pucat. Ren ingin menghentikan gemetar di tubuhnya. Dia hanya berusaha untuk menjernihkan pikirannya. Ren membuka mata dan terduduk meski sakit luar biasa. Dia bertanya-tanya apakah para serigala ini sudah membuatnya separuh dalam kematian. Apa dia berhalusinasi menuju kematian? Ren tak merasakan sakit lagi. Ren menoleh ke samping. Dia melihat 2 ekor serigala tengah bertarung. 1 ekor serigala putih berukuran sangat besar dan 1 serigala kelabu yang menyerangnya tadi berkumul di permukaan humus. Serigala putih? Dari mana dia datang? Ren berusaha menjaga matanya agar tetap terbuka. Kedua serigala itu berguling-guling. 4 serigala yang lain mengelilingi mereka. Serigala putih besar mencaplok leher serigala kelabu. Entah bagaimana serigala kelabu menjadi loyo dan merintih. Serigala putih melepaskan rahangnya. Serigala kelabu mundur berjengit dan menjauh. Para serigala yang lain jadi ketakutan. Mereka menekuk ekornya ke dalam di antara 2 kaki belakang. Serigala putih yang sangat besar itu menoleh pada Ren. Sepasang matanya kuning kebiruan. Rahangnya kuat dan berlumuran darah dari serigala kelabu. Serigala putih itu berjalan mendekati Ren. Ren yang sudah sangat lemas seketika waspada. Dengan susah payah dia berusaha bangkit. Dia bersiap menghadapi serangan serigala putih besar di depannya. Ren tak punya senjata untuk melindungi diri. Dia hanya mengulurkan tangan untuk menghalau serigala itu. Pandangan mata Ren semakin mengabur. Dia melihat serigala putih itu seakan menjadi 3. Ren menggelengkan kepala agar kembali sadar. Tapi saat serigala putih itu melompat ke depannya, Ren sudah jatuh ke permukaan tanah. Mata Ren terasa sangat berat. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Ren bisa mendengar suara derap langkah kaki kuda mendekat. Sebelum dia melihat siapa penunggang kuda itu, Ren sudah tak sadarkan diri. Dor! Sebuah tembakan mendarat di depan kaki serigala putih yang mencoba mendekati Ren. Serigala putih besar itu mundur. Di antara kabut tebal muncul 1 sosok berjubah hitam dengan senapan berburu di tangannya. Dia berkuda dengan sangat cepat. Kepalanya terlindungi tudung hitam. Begitu kabut tersingkap, para serigala itu memancarkan mata semerah darah dan menggeram. Saat sang penunggang kuda sekali lagi akan menembak, para serigala itu sudah pergi. Sang penunggang kuda melompat turun dan memeriksa keadaan Ren. Dia sandang senapan di punggung dan menggendong Ren. Dia naikkan Ren ke atas punggung kuda dan pergi begitu saja. Kawanan serigala itu tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menjauh sampai berada pada jarak aman. Serigala putih yang paling besar perlahan berubah menjadi manusia. Pria berotot itu bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana panjang. Dia berdiri dengan wajah yang tersamarkan kabut. Sang penunggang kuda sempat melirik pada pria itu, tapi tak bisa melihat wajahnya. Kelima serigala lain yang lebih kecil juga mengubah diri menjadi manusia. Mereka terdiri dari 5 pria muda. Mereka semua juga bertelanjang dada. Pria jelmaan serigala putih menyeka mulutnya yang berlumuran darah dengan punggung tangan. Pria itu mencium aroma darah Ren pada rahang dan cakar kawanannya. Dia berbalik dan menampar wajah pemuda yang menjadi jelmaan serigala kelabu. "Apa yang sudah kalian lakukan?" geram pria jelmaan serigala putih. "Maafkan kami, Alpha. Kami hanya mencoba memudahkan pekerjaanmu. Jangan lakukan lagi tanpa seizinku."
Kelima pemuda itu membungkuk dan mundur. Tak lama tubuh manusia mereka kembali menjadi 5 ekor serigala. Kelimanya pergi ke dalam hutan yang pekat. Kini hanya tertinggal pria jelmaan serigala putih di sana. Dia menjilat ujung jarinya dan merasakan darah Rin yang tertinggal. Manis sekali. Lain kali, aku yang akan mendapatkanmu. Pria itu berbalik membungkuk dan berubah menjadi seekor serigala putih raksasa. Tunggulah kedatanganku, Pangeran Darkwood.